kesempatan kepada pasien, bahkan para praktisionernya itu diberikan pelatihan untuk memanfaatkan atau mempergunakan obat-obat tradisional di negaranya masing-masing. Nah, ini harusnya di Indonesia dibuat seperti itu. Sayang sekali di Indonesia ini memang regulasinya yang tidak mendukung itu. Nah, ini yang perlu kita belajar dari sana sehingga jamu sendiri kalau memang sudah betul-betul dijadikan menjadi suatu apa ya intangible atau warisan budaya tak benda, maka ya harusnya dimanfaatkan dan ini bisa sejajar dengan sistem pengobatan yang secara utama gitu. Jadi kita pelan-pelan nanti kita akan lihat apakah benar itu bisa kita geser ke arah sana ya. Oke, saya lanjut. Kemudian kemarin juga sudah bicara juga ya pengertian tentang traditional medicine. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa traditional medicine itu adalah suatu kumpulan ya. Kumpulan itu bicara kumpulan bahwa di situ ada pengetahuan, ada skill ya, kemudian praktek yang berdasarkan kepada adanya teori, kepercayaan, dan juga perbedaan kultur yang terkait dengan pengalaman dari masing-masing daerah. Nah, ini yang kita bicarakan dengan experience indigenous. Jadi maksudnya apa? Bahwa obat-obat tradisional itu ya menjadi ciri khas dari suatu negara. Nah, kalau kita bicara ciri khas ya Cina, mereka punya tradisional Chinese medicine yang sudah berkembang selama ribuan tahun ya, dari ancient dari zaman kuno sampai saat ini, dan itu menjadi ciri khas di negaranya. Kenapa? Mereka memanfaatkan sumber-sumber herbal medicine-nya itu dari negaranya. Ya sama, Indonesia harusnya juga kita memanfaatkan itu. Bahwa kita punya hutan yang cukup luas, kita punya perairan ya, kita punya laut ya yang cukup besar. Dan itu semua menyimpan sumber-sumber obat yang baru yang nantinya itu bisa digunakan untuk menjamin kesehatan ya, sebagai bagian dari pencegahan, diagnosis, dan bahkan juga untuk peningkatan atau improvement atau bisa untuk pengobatan terhadap suatu penyakit, baik itu penyakit secara fisik maupun mental. Nanti kalau kita bicara fisik dan mental nanti ada di bagian dari integrative medicine, ternyata juga contoh ya, kalau untuk fisikal itu ya badan sakit apa segala macam, misalnya lewat pijat apa segala macam, nah itu masuk dalam sistem pengobatan tradisional. Sedangkan kalau kita bicara penyakit mental ya mungkin stres ya, secara psikologi ya, dan seterusnya. Nah ini biasanya dibantu dengan meditasi ya, dibantu dengan mungkin saat ini kan orang kalau lagi stres pakai minyak atsiri ya, atau bertimung kemarin seperti saya bilang di kelas kemarin ya, timung, sehingga ada aroma tertentu, aroma rempah yang bisa membantu menurunkan ketegangan ya. Nah ini sebetulnya bisa dijelaskan nanti penjelasan detailnya sama Pak Fajar. Sebenarnya kita bisa menjelaskan ya kenapa seseorang itu pada saat dia bermeditasi kok dia bisa menjadi tenang, dan ini mempengaruhi sistem metabolismenya. Kenapa di situ terjadi perubahan energi, kemudian terjadi perubahan getaran ya. Kalau kita bicara infrared, itu kan infrared itu ada stretching dan bending pada struktur molekul. Nah, infrared ini hanya mempengaruhi stretching, jadi pergerakan dari gugus fungsional suatu senyawa kimia. Nah, ini dapat mempengaruhi, dia memperlambat atau memelankan ya istilahnya, sehingga menjadi jauh lebih stabil. Nah, inilah yang terjadi. Jadi itu semua bisa dijelaskan secara saintifik ya. Jadi di traditional medicine itu intinya adalah memang untuk digunakan sebagai bagian untuk mempertahankan kesehatan ya, dalam hal untuk prevensi, diagnosis maupun peningkatan untuk penyakit fisik maupun penyakit mental. Ya, di Indonesia sendiri kita udah tahu ya. Jadi jamu ini ya nggak cuman jamu aja, seperti saya bilang ya sebelumnya, jamu itu tidak hanya kita bicara jamu saja, tidak berupa produknya yang diminum seperti gambarannya ini jamu gendong ya, yang digerus dan sebagainya. Tidak bicara itu, tetapi kita bicara suatu sistem pengobatan, bahwa dalam sebelum minum jamu kita harus dipijat ya, kita harus melakukan meditasi. Jadi suatu sistem ya, suatu sistem pengobatan yang sangat kompleks. Oke, nah ini adalah pengertian dari traditional medicine. Nah, kita kembali, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah jelas ya bahwa yang jadi masalah kenapa WHO masih mempertahankan, karena masih ada kesulitan beberapa populasi warga negara
yang kesulitan akses terhadap essential medicine, ya. Jadi mereka kesulitan untuk mengakses sistem pengobatan primernya di negaranya masing-masing, sehingga mereka lebih memilih menggunakan pengobatan alternatif, ya. Jadi bisa dibilang ini sebetulnya tidak could become an important way ya untuk meningkatkan aksesnya, tapi harus dibantu ya. Karena masih 70 sampai 80%. Sehingga di kesulitan-kesulitan ini di beberapa negara, terutama negara dunia ketiga yang memang masih dirasa sangat mahal ya untuk mengakses obat-obat konvensional terutama ya yang menggunakan obat-obat yang berasal dari industri ya. Jadi mereka lebih memilih menggunakan obat yang berbahan baku dari alam yang jauh lebih murah. Hanya memang sekali lagi, bagi seorang farmasi kita harus bisa menjamin 3 hal ya. Kita jamin keamanannya, kualitasnya, juga dengan efikasinya. Itu yang menjadi kata kunci kita sebagai orang farmasi. Nah, saya lanjut lagi ya, kayak dengan ini sudah ya, kemarin ada di WHO juga sudah ada, mereka punya Global Center, ya, jadi pusat pengobatan tradisional secara medisin, itu ada, ya ini tujuannya apa? Merasionalkan pengobatan tradisional. Jadi kan selama ini kalau adik-adik atau teman-teman kalau ngelihat pengobatan yang dukun-dukun itu kan kadang ada pakai mantra ya, ada yang kadang menggunakan energi, katanya energi gaib dan seterusnya. Sebetulnya itu semua bisa dijelaskan ya. Hal-hal tersebut bisa kita jelaskan. Tadi saya bilang tadi itu bicara tentang energi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Fajar tentang pengaruh energi itu terhadap sistem kesehatan, terhadap metabolisme kita itu seperti apa. Ternyata ada, masuk akal. Ya, termasuk mantra. Mantra itu kan tidak bicara mantra uh, yang diucapkan dukun. Termasuk kita berdoa itu adalah bagian dari mantra. Ya, di situ berusaha untuk mencapai frekuensi tertentu sehingga frekuensi tadi menjadi seimbang, ya, dan terjadi keseimbangan. Nah, ini yang diharapkan kita baik. Makanya orang kalau berdoa itu kan pasti bermeditasi juga. Kita memfokuskan kepada satu tujuan. Nah, itu prinsipnya di sana seperti itu. Jadi, itu semua bisa dirasionalkan. Hanya memang butuh penjelasan secara saintifik. Nah, ini jadi tugas kita tentunya untuk menjelaskan sehingga pengobatan tradisional yang kita manfaatkan itu berkualitas ya. Kemudian perlu perlu standarisasi terhadap suatu sistem produksi dari jamu atau obat tradisional yang akan kita gunakan. Nah, ini semua sudah disampaikan di WHO Global Center. Jadi tujuannya adalah ada beberapa aspek, kualifikasi, ya, kemudian licensing dari penyedianya, penggunaan atau pemanfaatan dan meyakinkan dari quality assurance-nya, kemudian komunikasi yang baik antara si provider, kemudian si pengobat, ya, dan juga si pasien. Jadi ada tiga hal yang harus bisa terkomunikasikan dengan baik ya, dan ditambah dengan adanya informasi terkait dengan saintifik dari penggunaan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh publik ya, dengan informasinya ini tidak tidak lemah ya, diperkuat sehingga dokter pun juga bisa diyakinkan. Oke. Nah, ini terkait dengan komplementari, kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Kemarin ada satu pertanyaan terkait dengan bagaimana dengan pijat dan seterusnya. Ya, pijat ya, kemudian akupuntur, akupressure, kemudian chiropraktik ya, refleksiologi itu masuk ke bagian dari komplementari. Jadi kita bisa komplementari itu artinya pelengkap. Makanya bahasa atau pengertian dari komplementari di situ adalah suatu bagiannya sistem pengobatan yang dimana sebetulnya itu tidak menjadi bagian dari satu negara itu ya, atau menjadi milik tradisi negara itu sendiri ya, atau pengobatan konvensional yang secara tidak langsung itu terintegrasi menjadi suatu sistem pengobatan. Ya, contohnya di Indonesia kalau kita bicara jamu ya itu tadi orang kadang habis dipijat itu diminumin jamu, kasih jahe, habis dipijat kan badan setelah dipijat itu kan titik-titik tertentu ya. Kemudian otot muscle itu dilemaskan, kemudian posisi urat yang salah itu dibenarkan ya. Kemudian juga memberikan tekanan physical touch pada bagian otot ya, sehingga diberikan energi tertentu. Karena kan sambil dipijat itu ada energi panas juga di situ ya,
sehingga yang tadinya ototnya keras kemudian atau kaku menjadi lebih rileks ya. Setelah itu dibantu dengan diberikan jamu minum dari dalam lagi dan seterusnya, maupun bisa dikombin dengan yang lain. Makanya kita sebut dengan istilah complementary medicine ya. Kadang kita kombinasi, misalnya nggak cuma minum jamu sambil diakupuntur habis minum jamu. Nah ini dikombinasikan. Jadi yang bukan dari negara aslinya ditambah dengan bagian pengobatan lain dalam bentuk nutrisional, psikologi atau psikal, atau bahkan kombinasi dari komplementernya. Nah, ini yang disebut dengan komplementer tradisional. Jadi mereka itu dikombinasikan dengan tradisional medicine pada beberapa negara. Contoh di Cina ya, atau di kita juga ya. Jadi nggak cuma minum jamu, jadi tetap diberikan misalnya pengobatan akupressure, akupuntur ya, refleksiologi dan seterusnya. Mana kan ini sedang berkembang di Indonesia. Atau dikombinasikan juga bisa. Nah, ini yang disebut dengan complementary medicine. Sampai sini mudah-mudahan paham ya tentang tradisional, kemudian tadi penjelasannya kenapa, kemudian complementary medicine, dan kita masuk ke herbal medicine-nya. Nah, ini dulu ini yang paling penting, sistem ini dulu yang kita pahami. Nah, jadi herbal medicine, kalau WHO menjelaskan herbal medicine itu adalah termasuk semuanya adalah bagian dari. Nah, ini kenapa saya bilang kemarin saya kurang setuju sebetulnya dengan istilah ini ya. Saya itu lebih prefer dengan istilah natural medicine. Ya. Karena kenapa? Dalam pengobatannya kemarin kelas 1-nya sudah saya jelaskan. Apakah hanya menggunakan tanaman? Ternyata tidak kan. Ada menggunakan juga cacing kemarin ya untuk pengobatan tipes ya. Kemudian ada menggunakan hewan-hewan tertentu. Mungkin kalau di Chinese itu ada pakai cicak ya, kemarin ada pakai toke dan seterusnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Di Indonesia pun saya yakin nggak cuma itu, pasti akan ada beberapa juga yang bisa menggunakan hewan-hewan laut juga misalnya ya, yang bisa dikombinasi untuk pengobatan tradisional tadi ya. Hanya memang kalau kita bicara tradisional medicine, memang lebih banyak terkait adalah penggunaan atau pemanfaatan tanaman. Karena yang paling dekat dengan kita, paling murah sumbernya, paling gampang didapatkan itu adalah tanaman yang ada di sekitar kita. Karena kita lebih banyak berinteraksi dengan daratan ya, bukan dengan lautan. Jadi ini banyak yang digunakan. Nah, bagian dari herbal medicine itu bisa berupa tanaman sendiri atau bagian dari tanamannya, herbal material, misalnya bagian daunnya saja, ya Simplicia, ekstrak ya, itu adalah bagian dari herbal materials atau herbal preparation yang sudah dicampur ya kan. Kalau di Cina mereka kan nimbang nyampur beberapa herbal itu jadi satu ya, dibuat ramuan. Sama di Indonesia juga seperti itu. Jadi yang udah dipotong-potong, ada yang diserbuk, ada yang masih utuh. Nah, itu masuk dalam kategori herbal material. Kemudian ada herbal preparation. Berarti artinya apa? Dia sudah dilakukan perubahan bentuk, sudah dilakukan proses ekstraksi ya dari Simplicia tadi ya, entah dalam bentuk serbuk atau masih dalam bentuk utuh, kemudian diekstraksi dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga didapatkan herbal preparationnya. Atau misalnya dibuat dalam bentuk seduhan, dalam bentuk eliksir, dalam bentuk tinktur, ekstrak dan seterusnya. Dan juga produk-produk akhir dari herbal yang sudah misalnya kita menggunakan teknologi sekarang yang udah canggih ya. Kalau dulu mungkin memang hanya pil, paling pilis ya, tapol, nah itu yang zaman dulu. Nah, sekarang sudah berkembang, sudah jadi tablet dalam bentuk sediaan nano ya, bikin emulsi, mau dibikin suspensi ya. Kembali kepada sifat fisika kimia dari herbal medicine tadi, mana yang paling efektif, mana yang paling baik memberikan efikasi, mana yang paling aman dan paling nyaman juga digunakan ya. Ya tentunya kalau bicara nyaman kembali ke pasien. Kan nggak mungkin anak-anak kita berikan tablet, ya kita buatkan dalam bentuk sediaan suspensi. Contoh Immuno, ya Immunos itu dalam bentuk sirup, jadi orang lebih mudah diberikan. Tabletnya sekarang juga sudah ada, ya itu silakan ya dikembangkan. Nah ini semua mengandung bahan aktif, ya, bahan aktifnya itu bisa campuran dari tanaman atau materialnya atau kombinasinya. Nah ini disebut dengan herbal medicine, ya. Sebetulnya saya lebih prefer natural, cuman memang ada beberapa buku menjelaskan kita sebut dengan namanya natural ingredients medicine. Tapi sekarang oke lah, sepakatannya masih dipakai sampai sekarang masih herbal medicine. Walaupun ada beberapa orang termasuk saya masih kurang setuju dengan ini. Tapi nggak ada masalah ya. Oke, sampai sini paham ya? Saya lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat
apa yang sudah saya jelaskan di kemarin, kemudian tadi ini dari refresh dari beberapa materi, kita tahu bahwa obat-obat tradisional dan komplementer itu adalah bagian dari sistem pengobatan yang memiliki nilai sejarah dan juga akar dari kulturnya. Artinya apa? Ini menjadi pembeda dari satu negara dengan negara lain. Ya, jadi akan muncul perbedaan. Nah, jadi kalau kita lihat, ini yang akan menentukan kenapa di situ ada cultural heritage. Ya, inilah yang akan menentukan bentuk dari pengobatan tradisional yang akan digunakan di region atau di negara tersebut. Nah, kadang beberapa itu memang contoh ya di Cina dan India itu mereka sangat dikembangkan ya, istilahnya mereka dipergunakan dengan sangat baik. Mereka memiliki keseimbangan, mereka memiliki tingkatan yang hampir sama dengan pengobatan konvensional. Nah, saya sudah cerita kemarin, di Cina itu dokter, ya, dokter sebagai praktisi kesehatan wajib mengambil kursus lanjutan setelah menyelesaikan studi dokternya yang konvensional. Dan mereka diwajibkan untuk mengambil itu. Nah, di kita juga ada namanya dokter saintifikasi jamu dan ada namanya apoteker saintifikasi jamu. Nah, itu memang belum diwajibkan, diberikan kesempatan untuk mengikuti atau mengikuti kursusnya. Nah, ini kebetulan sudah mengikuti, nanti yang akan mengajar itu adalah Bu Novi dan Pak Adam ya, yang sudah mengikuti kursusnya sebagai apoteker jamu ya, terjengkel. Jadi nanti beliau yang akan menjelaskan. Nah, ini sudah mulai lah, kita sudah mulai bagus. Nah, di Cina dan India selain itu selain dikembangkan, ternyata mereka juga dokumentasinya sangat baik. Semua dicatat, semua ada dokumentasinya, tersimpan dengan baik, tertata dengan baik hingga kini. Dari pengobatan waktu zaman kuno dulu sampai saat ini nggak akan ada bedanya, semua sama. Kenapa? Ada catatan-catatan tadi dan dibantu dengan pengetahuan secara sistematik yang komprehensif metodologinya dan juga ada pengalaman dan historinya. Nah, tetapi di negara kita ini yang jadi masalah. Inilah kenapa jamu harus diajarkan. Ya, dalam pengobatan kita itu ada jadi masalah. Ya, contoh ada suatu suku yang terisolasi. Ya, mereka itu memiliki banyak pengetahuan secara local indigenous atau local experience. Tapi di sisi lain mereka juga lemah dari sisi dokumentasi. Kenapa? Itu hanya disampaikan secara oral, ya, turun-temurun, melewat mulut. Ini loh resepnya ini. Nah, begitu orang yang meninggal, maka generasinya hilang, dokumentasinya juga hilang. Nah, ini makanya saya minta kemarin sama Anda semua, tolong kalau ada keluarganya, ada tetangganya, ya, yang di sekitarnya yang memang punya pengetahuan tentang pengobatan, sampaikan, Pak, tolong dicatat. Ya, dibuatkan catatan. Kalaupun beliau nggak bisa baca tulis, anaknya atau Anda pun usahakan membantu, buatkan catatan tentang ramuan apa sih yang digunakan, dan itu harus disimpan karena beliaunya, orang-orang ini kan sudah praktek secara bertahun-tahun ya, dan banyak mungkin bisa jadi banyak yang berhasil, obatnya benar, dan tinggal kita lakukan secara saintifik ya, pendekatan secara saintifik untuk melengkapi datanya. Jadi ini sangat baik. Kenapa? Ada data empiricalnya, ya, tidak tambah dengan data nanti saintifiknya. Nah, ini sudah tidak bisa tidak bisa dilemahkan. Beda cerita sama mungkin kemarin Ida Dayak gitu, atau waktu COVID dulu kemarin Hadi Pranoto ya, saya lupa siapa dulu ya, yang mengklaim bisa menyembuhkan. Bisa saja benar menyembuhkan, kan hanya perlu metodologi yang tepat untuk membuktikan hal-hal tersebut. Ya, kita lakukan pendekatan. Bisa saja Ibu Ida Dayak itu betul ya bisa menyembuhkan suatu penyakit dan sebenarnya bisa dijelaskan. Hanya orang kita sudah terlanjur skeptis, menganggap hal-hal yang mistik seperti itu tidak bisa dijelaskan. Harusnya kita lakukan pendekatan secara saintifik. Nah, ini yang perlu. Makanya saya sekali lagi saya sampaikan, tolong ya, kalau ada keluarganya yang memang bisa meramu ya, dan dia tidak pernah mencatat, sampaikan untuk bisa dibantu untuk dicatat, disimpan, dan itu bisa menjadi resep keluarga. Yang sangat baik itu selama ini apa? Contoh di beberapa keraton ya,
Kesultanan. Mereka udah bagus, mereka menyimpan dalam bentuk catatan. Hanya kita dulu punya banyak ratusan kerajaan, catatan-catatan itu dibawa ke negara lain sebetulnya. Sudah dikembangkan di negara lain. Ya. Jadi mereka punya catatan itu. Ya, kita hilang dokumentasinya. Jadi tolong yang ini seperti hal ini nanti sampaikan. Ya. Siapa tahu nanti Anda bisa dapat informasi terkait dengan ramuan tradisional yang biasa digunakan. Nah, ini tugas. Ini nanti akan menjadi tugas pertama. Mungkin nanti berkelompok saja ya, berkelompok. Silakan dibagi sendiri. Karena satu kelas itu ada yang isinya 49, ada 48. Kita bagi nanti mungkin satu kelompok bisa berenam atau bertujuh. Tugas kelompoknya itu bagi sendiri ya, atau kelasnya yang bertugas ya untuk bagikan. Coba cari ramuan tradisional di sekitar Anda. Ya, Anda bisa lakukan wawancara misalnya di kampungnya, ya boleh by phone aja di sana atau titip orang tuanya di sana. Coba kumpulkan informasi ramuan tradisional yang ada, ya silakan. Jadi satu kelompok sebisa mungkin mengumpulkan, masing-masing punya sumber dari mana. Jadi ramuan tradisionalnya itu nanti dijelaskan itu buat apa, ya. Ramuan tradisional itu digunakan buat apa? Penggunaannya seperti apa? Diminumkah? Harus dipijat dulu kah? Seperti itu. Dibuat sedetail mungkin catatan-catatan tadi. Kita coba kumpulkan ya. Kita coba kumpulkan jadi satu nih untuk kelas B dan kelas C. Nanti kelas A mungkin saya kasih tugas juga. Nanti saya pengen sekali kita buat buku suatu rangkuman ramuan tradisional yang kita kumpulkan. Nanti tugasnya sampai saya kasih waktu agak panjang aja ya. Silakan dikumpulkan, dicatat yang baik, didokumentasikan tentang apa yang kalian peroleh tadi. Sumbernya boleh lebih dari satu ya, silakan. Kalau 7 orang atau 7 orang atau 6 orang tadi masing-masing punya sumber, itu jauh lebih baik lagi. Tapi kalau dari 6 orang tadi cuma satu sumber dulu ya udah nggak apa-apa. Karena memang agak sulit kita mendapatkan formula-formula. Kadang orang nggak mau cerita ya. Tapi gimana caranya kalian melakukan wawancara, kalian menggali, mencari informasi untuk bisa mendapatkan ramuan-ramuan yang ada digunakan di Indonesia. Kita kumpulkan, ya, kita kumpulkan. Saya yakin kan kelas ini ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, mungkin dari Papua. Sambil dicari informasi-informasi. Kita mulailah dari kita ya, kita kumpulkan, nanti kita buat buku. Kalau bisa kita ISBN kan, nanti Anda itu yang nulis jadi satu semua. Nah, nanti biar dibaca orang. Kita mulai untuk mendokumentasikan ya. Nah, ini untuk kelas B, kelas C, nanti kelas A juga nanti saya kasih tugasnya sama. Jadi kumpulkan seluruh kumpulkan ramuan yang Anda bisa peroleh dari para penyehat-penyehat tradisional yang ada di sekitar kita saja ya, yang paling mudah. Boleh keluarganya dulu, ya, tetangganya, ya, nggak usah jauh-jauh. Itu aja dulu kita kumpulkan. Saya yakin dari 80-an orang itu kita bisa dapat paling tidak ada 20-an ramuan lah yang akan kita kumpulkan. Tapi ingat, harus tahu ya, ramuannya itu satu isinya apa, kemudian kedua itu digunakan buat apa, bagaimana menggunakannya. Kalau informasinya terbatas, ya mungkin nggak usah dulu ya. Nanti jadikan catatan aja kalau yang ramuannya terbatas, belum mau ngasih tahu isinya apa, ya percuma kan kita nggak bisa detail lebih jauh. Jadi kalau ditanya kenapa, kalau mau tahu, kita mau kumpulkan, kita mau dokumentasikan dengan baik, jangan sampai ramuan tersebut hilang ya. Bisa saja nanti dapat dari satu orang bisa dapat berapa ramuan, boleh, nggak apa-apa, silakan. Semakin banyak semakin baik ya. Jadi nanti dikumpulin. Itu sampaikan, jadi silakan saja formatnya saya bebaskan saja dalam bentuk misalnya ramuan ramuan untuk melahirkan. Isinya ini, cara buatnya misalnya dirajang, kemudian direbus, diminum 1 hari sekali. Nah, dari mana resepnya? Ditulis misalnya dari Malinau, Kalimantan Utara. Nah, daerahnya sebutkan. Dari Samarinda boleh. Untuk ramuan patah tulang boleh. Silakan. Nanti kita kumpulkan jadi satu ya. Isinya apa tanamannya? Kalau misalnya nggak tahu nama Latin tanamannya, nggak apa-apa, nama daerahnya dari dulu. Ya. Nah, tugasnya juga tambahannya tadi, kalau misalnya tahu nama Latinnya, kita searching bisa dapat nama Latinnya, itu ditambahkan boleh. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa, sementara kita kumpulkan saja dulu. Kita mulai dokumentasinya ya, karena dokumentasi ini menjadi permasalahan. Paham ya terkait tugasnya ya?
Nah, ini silakan nanti ketua kelas masing-masing untuk membagi menjadi 6 atau 7 orang dalam satu kelompok. Jadi kalau 7 orang mungkin hanya jadi sekitar 7 kali 7 48 ya. Yang 48 orang 7 kelompok. Ya, mungkin kelas satunya tadi 49 ya bisa jadi 7 juga ya, satu dilebihkan bolehlah 7 sampai 6 orang ya. Jadi silakan nanti tugasnya ini deadline-nya nanti aja terakhir ya. Silakan dikumpulkan cari informasinya dari sekarang. Nanti jadikan satu aja, tadi dibuat dalam bentuk Word aja, kita kumpulkan jadi satu semua. Oke, itu terkait dengan penjelasan tadi. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini berapa contoh penggunaan ya. Contoh penggunaan atau pemanfaatan tradisional medicine atau tanaman tradisional di beberapa negara. Ini contoh di Afrika. Di Afrika tuh hampir mereka betul-betul memanfaatkan itu. Nah, Afrika saja ya, WHO ini sampai mensupport ya bahwa tradisional medicine itu perlu dibuktikan secara saintifik. Nah, ini contohnya di mana di Afrika dokternya ya sudah mau ya, sudah berani menggunakan pengobatan tradisional ya, menggunakan herbal medicine dan seterusnya. Di kita juga sudah ada. Kita ada namanya Perkumpulan Dokter Herbal Medik Indonesia. Ya, apoteker, kita juga punya himpunan apoteker ya. Himpunan Seminat apoteker yang pengobatan tradisional ada juga ya. Dan ini akan terus berkembang ya nantinya ke depan nanti. Nah, ini contoh di Nigeria yang sudah memanfaatkan atau menggunakan tradisional medicine untuk mensupport kemarin COVID-19 ya. Nah, ini sudah selain di Cina juga di Nigeria sudah ada. Jadi banyak negara-negara ketiga. Nah, ini ada beberapa contoh ya dari pengobatan tradisional atau komplementer yang memang sudah terbukti ya. Contoh misalnya akupuntur, kalau kita lihat nih, kemarin kan ada yang nanya, akupuntur itu sudah terbukti secara saintifik. Kenapa? Dia betul-betul bisa mengatasi berbagai jenis penyakit ya yang muncul seperti tekanan darah tinggi, depresi, morning sickness ya. Dan itu banyak digunakan ya, bahkan untuk mengatasi permasalahan akibat dari efek samping kemoterapi. Ya, kemoterapi itu orang sakit banget biasanya. Nah, itu dengan akupuntur bisa dikurangi. Nah, kita tuh dosen kita yang sedang S3 salah satu Bu Risna ya, kaprodinya D3 itu juga sedang mendalami tentang akupuntur ya. Dan dia melakukan pengujian karena beliau orang klinis, diuji memang ke manusia betul-betul untuk mengumpulkan informasi. Nah, jadi memang sudah terbukti ya untuk akupuntur. Nah, kemudian herba-herba Cina, contoh seperti Artemisia annua, Artemisia annua ini sangat terkenal untuk mengatasi atau pengobatan malaria. Ya. Nah, ini sudah sangat baik. Kenapa malaria itu jadi masalah? Pengobatan malaria itu sering mengalami namanya resistensi. Ya. Kloroquine itu sampai berapa kali sudah resisten, sudah berapa kali, dan ini dapat menyebabkan terjadinya pengobatan yang tidak efektif. Nah, akhirnya diberikanlah Artemisia annua. Ini sampai sekarang masih efektif. Kenapa? Karena dia menggunakan herbal dan dia multiple komponen. Jadi untuk menyebabkan terjadinya resisten itu agak susah. Nah, ini masih bisa bertahan. Nah, kemudian di Amerika Selatan, contoh ada tanaman namanya Sutherlandia microphylla. Ini ternyata sudah bisa ada informasinya untuk menyembuhkan penyakit HIV ya pada pasien. Jadi tanamannya ini bisa meningkatkan energi ya, kemudian body massa. Orang kan kalau AIDS kan biasanya HIV kan turun berat badannya, ini naik, energinya bertambah dan akhirnya bisa menyembuhkan secara sendiri ya. Nah, itu sudah banyak sudah dilakukan, bahkan produk-produknya juga sudah cukup banyak beredar. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian TCM. Nah, kalau udah TCM ini udah nggak usah diragukan lagi ya. Kalau udah bicara TCM ini udah luar biasa sekali Cina ini ya. Mereka itu sudah mengembangkan TCM udah ribuan tahun yang lalu. Dari zaman kekaisaran sampai saat ini dalam bentuk Republik Rakyat Tiongkok itu mereka masih mempertahankan ya. Jadi bahkan informasi kemarin di COVID ya, ternyata secara aktif TCM ini digunakan bahkan berdampingan dengan menggunakan terapi barat
ya. Dan dari hasil clinical result, ya, ini kementeriannya langsung turun tangan nih. TCM boleh dipakai, diresepkan bersamaan dengan pengobatan Western ya, sama konvensional. Nah, sini kita lihat. Dia memberanikan diri untuk mengintegrasikan herbal TCM dengan Western medicine, ya, untuk mengobati atau mengatasi permasalahan infeksi coronavirus. Ya, dan ini tercatat ya, sangat baik sekali hasilnya. Setelah itu terlihat dari mereka sekaligus jalan dengan melakukan uji-uji klinik. Dan ternyata apa? Banyak eviden yang sangat baik aktivitasnya. TCM ini punya aktivitas sebagai antiviral. Nah, ini publikasinya udah banyak, ada Legendary 2020 dan pada waktu COVID itu kan sangat baik sekali ya. Kapan lagi ada jumlah pasien sebanyak itu sekalian diujikan. Nah, akhirnya berhasil TCM, sekarang naik ya. Sekarang naik sangat berkembang sekali di Cina. Nah, kemudian nanti kalau untuk sistemnya lebih lanjut tentang tradisional Chinese medicine, itu akan ada perkuliahan sendiri tentang fitoterapi maupun pengobatan tradisional spesifik ya. Apa sih TCM itu? Karena nggak cuma bicara produk TCM dalam hal herbalnya saja, tetapi sistem pengobatannya. Kita harus paham tentang keseimbangan yin dan yang, ya, panas dingin, kemudian lima unsur, tanah, kemudian air, api, angin ya, dan seterusnya, es ya, yang dalam kehidupan sehari-hari ini harus ada keseimbangan. Nah, ini kita belajar tentang itu. Dan prinsipnya sebetulnya hampir mirip dengan Ayurveda, nanti kita lihat. Bahkan dengan jamu pun mirip, nanti kita akan lihat ya. Nah, jadi gak heran ada ribuan penyehat TCM ya bisa bekerja bersama dengan para dokter ya, dengan medical doctor untuk mengontrol, dan Cina berhasil sekali. Ya. Jangan lihat jumlah yang meninggal kemarin ya, wajar Cina jumlah meninggalnya banyak, tapi kita hitung persentasenya. Chinese itu yang paling sedikit persentase kematiannya. Artinya apa? Mereka berhasil. Ya. Data yang didapatkan ada sampai puluhan ribu confirm case ya, yang sudah di meta analisis, dan itu berhasil ya. Nah, ini sangat menarik kalau menurut saya proses-proses itu. Nah, sehingga akhirnya apa? Secara efektif bisa mengatasi. Nah, ini contoh obat-obat tradisional akhirnya untuk mengatasi permasalahan gejalanya, untuk demam, batuk, ya, tenggorokan, sakit, mialgia, fatigue, dan seterusnya. Itu bisa digunakan dan dapat memperoleh data secara saintifiknya. Nah, ini kan bagus sekali. Coba Indonesia kemarin harusnya jamu jalan juga. Hanya kita baru ada satu orang bilang bisa untuk mengobati, udah heboh ya, dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa berubah. Nah, di Ayurveda di India, nah ini hampir sama, hampir mirip kejadiannya ya, hampir mirip kejadiannya. Kalau kita lihat sama seperti Cina, mereka juga menyarankan penggunaan tradisional medicine. Nah, coba Anda perhatikan nih, ini obat-obat tradisional yang digunakan. Ini kan kurang lebih dengan ada yang di Indonesia, dan namanya kita nggak asing. Contoh Tinospora cordifolia. Ada yang tahu nggak nama Indonesianya? Pernah dengar brotowali? Nah, ini Tinospora cordifolia atau brotowali ya, jadi nggak asing. Kemudian Juniper, jahe, kita juga sama, kurkuma, kurkumin, ya, kunyit. Kemudian ada Glycyrrhiza gabra ya. Kemudian ada Moringa oliveria ya, atau kelor, Andrographis paniculata, atau Sabiloto ya, Terminalia, dan seterusnya. Banyak sekali. Kalau kita lihat ternyata hampir juga ada kemiripan penggunaan atau pemanfaatan tradisional medicine, herbal medicine di India dan di Cina. Nah, ini bagusnya kemarin di India juga sudah berjalan, ada clinical setting dan regulasi ya untuk pemanfaatan itu. Nah, ini sudah berkembang jauh sekali untuk di India, beda dengan di kita ya, Mas, sayangnya. Nah, ini kalau Indonesia. Nah, ini mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Ini klasifikasi obat tradisional Indonesia ya, itu diklasifikasikan menjadi 3, ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, ini berdasarkan kepada regulasi nomor 32 tahun 2019 tentang keamanan ya, dan kontrol kualitas dan persyaratan ya,
dan diperbarui di nomor 25 tahun 2023. Jadi ada yang keluar baru lagi kemarin ya, nomor 25 tahun 2023 peraturan PRK BPOM tentang kriteria dan prosedur untuk registrasi. Nah, ini istilahnya. Makanya saya lebih prefer menggunakan natural medicine ingredients. Nah, saya setuju kalau yang dengan ini ya. Jadi dibagi menjadi 4. Ada jamu, OHT, fitofarmaka, dan ada another natural medicine. Ini yang terbaru. Ya, jadi kita berpacu kepada aturan yang terbaru juga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Silakan, kita sambil diskusi. Untuk tugasnya paham ya? Nanti silakan kumpulkan ramuannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Sudah pada absen? Sudah